memperkenalkan program studi pendidikan Universitas Mahasaraswati Denpasar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai perjuangan para pahlawan. Jika Tuan tidak meninggalkan Bali, maka pulau ini akan tetap menjadi belanga pertumpahan darah. Terima kasih. Selamat pagi. Perlu kami sampaikan, seharusnya Bapak Dekan yang membuka acara webinar hari ini karena beliau sedang ada tugas lain, sehingga beliau menugaskan KPS kami akan membuka webinar ini secara resmi. Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Hasan Basri, SPD MPD, Bapak Dr. DRS Ida Bagus Brato MSI, selaku narasumber, Bapak Rulianto SPD MPD sebagai moderator, kepada Ketua MPS dan jajarannya yang saya hormati, harapan kami selaku Kaprodi ke depannya tetap memprogramkan kegiatan-kegiatan lain yang ada hubungannya dengan hari-hari besar nasional kita. Dengan demikian, melalui kesempatan yang baik ini, kami akan buka secara resmi webinar ini dengan tema menumbuhkan sikap patriotisme generasi muda dengan meneladani perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia. Dengan demikian, untuk webinar hari ini kami buka secara resmi. Demikian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Hadirin yang kami hormati, kita akan menuju acara berikutnya. Namun, sebelum itu, izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan program studi pendidikan di lingkungan FKIP Universitas Mahasaraswati Denpasar, khususnya program studi pendidikan sejarah, bahwa program studi pendidikan sejarah telah terakreditasi B dan memiliki sejumlah fasilitas pendukung dalam proses pembelajarannya, seperti lab sejarah, perpustakaan, dan fasilitas penunjang lainnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan serahkan acara webinar ini sepenuhnya kepada Bapak Rulianto, SPD MPD, selaku moderator. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Para peserta webinar yang hadir pada virtual Zoom pagi hari ini. Sebelumnya mungkin perkenalkan, saya merupakan dosen di program studi pendidikan sejarah. Perkenalkan, nama saya Rulianto, SPD MPD. Nah, pada pagi hari ini saya akan memandu kegiatan webinar dengan tema menumbuhkan sikap patriotisme di kalangan generasi muda. Saya akan buka dengan pernyataan dari Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai perjuangan para pahlawan. Nah, untuk itu kita sebagai generasi muda memang sudah sepatutnya menghargai jasa para pahlawan itu, karena kalau misal tidak kita, ya siapa lagi. Saya akan perkenalkan untuk pemateri satu dulu. Beliau ini biar rekan-rekan juga tahu, ya. Maka saya akan informasikan untuk pemateri pertama kita, yaitu Bapak Hasan Basri, SPD MPD. Beliau merupakan keturunan Madura. Kemudian tanggal lahirnya yaitu 11 Maret 1991. Beliau ini menempuh program studi strata 1 di Universitas Negeri Jember. Kemudian melanjutkan di pendidikan strata 2-nya, yaitu di Magister Pendidikan Sejarah. Beliau tempuh di Universitas 11 Maret Surakarta. Bapak Hasan Basri ini juga memiliki banyak riwayat organisasi, diantaranya mungkin yang saya sebutkan, ya, beliau merupakan ketua umum HMJ di Universitas Jember. Kemudian
tahun 2016 sampai 2019 beliau merupakan dosen di Universitas Negeri Jember, dosen yang mengampu mata kuliah MKU, mata kuliah umum. Kemudian dari tahun 2019 sampai dengan saat ini beliau mendapatkan tugas menjadi ASN di SMA Negeri 1 Bangli. Kemudian beliau juga memiliki karya yang luar biasa, yaitu berupa buku. Beliau sudah menerbitkan buku. Judul bukunya itu adalah Soekarno dan Persatuan Indonesia. Itu tadi secara singkat pemateri 1. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar, maka saya akan langsung serahkan kepada pemateri 1, yaitu Bapak Hasan Basri SPD MPD, untuk memaparkan materinya selama 30 menit. Itu ya, selama 30 menit. Nah, untuk itu waktu dan sepenuhnya kami persilahkan kepada Bapak Hasan Basri. Terima kasih atas perkenalannya tadi, Bapak Rulianto, SPD MPD. Untuk para peserta, saya haturkan dulu panganjali umat, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan yang telah diberikan oleh Universitas Mahasaraswati, khususnya oleh FKIP Pendidikan Sejarah. Saya jelas merasa terhormat sekali, merasa bangga sekali diundang oleh Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa juga, karena kita tahu bahwa Universitas Mahasaraswati memiliki riwayat yang tidak bisa dinafikan di dalam perjuangan pendidikan di Indonesia. Sejak masa revolusi Indonesia, sekitar, mohon koreksi kalau tidak salah, 1946, perguruan rakyat Saraswati itu menjadi ujung tombak pendidikan di Bali. Selanjutnya, izinkan saya memberikan hormat yang setinggi-tingginya kepada yang pertama, barangkali karena ini disampaikan secara virtual gitu ya, barangkali mendengar Bapak Rektor Dr. Andes Imade Sukamerte, MSI, kemudian Bapak Dekan Dr. Andes Inyoman Suparse, MS, kemudian Ketua Prodi Pendidikan Sejarah Dr. Andes Ida Bagus Nyoman Warte, MSI, dan pemateri 2 Dr. Andes Ida Bagus Brate, MSI, dan seluruh jajaran staf pengajar maupun sivitas akademika, adik-adik mahasiswa, kemudian semua peserta Bapak Ibu guru yang barangkali setiap hari berkecimpung di dalam dunia pendidikan sejarah. Saya haturkan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Di sini saya memakai judul yang sebetulnya tetap saya ambilkan dari tema yang dibuat oleh pendidikan sejarah Unmas ini, yaitu menumbuhkan sikap patriotisme generasi muda dengan meneladani perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia. Di sini saya mengambil judul memaknai pahlawan dulu dan kini. Apakah kita akan sama perjuangannya dengan pahlawan-pahlawan zaman dahulu? Atau bisakah kita mengaplikasikan sesuatu atau nilai-nilai, prinsip-prinsip yang telah diwariskan oleh pahlawan itu? Jelas dalam beberapa kasus atau dalam beberapa hal perjuangan kita akan berbeda begitu ya dengan perjuangan para pahlawan zaman dulu. Tadi sebagaimana diutarakan oleh Bapak Moderator, Pak Rulianto, yang mengatakan, yang mengutip pernyataannya Bung Karno, bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Artinya sebagai sebuah bangsa, sebagai bangsa kita tidak boleh tercerabut dari sejarah kita. Kita harus tahu asal muasal kita itu dari mana. Kalau dalam bahasa Jawanya itu adalah sangkan paraning dumadi. Artinya asal kita itu dari mana sehingga kita sekarang menjadi seperti ini, menjadi bangsa yang satu ini, gitu ya. Melebur semuanya, Jawa, Madura, Bali, kemudian Sulawesi, Nusa Tenggara, dan lain sebagainya. Kita melebur menjadi satu entitas baru yang kita sebut sebagai Indonesia.
Nah, kita akan berangkat dulu dari definisi pahlawan. Saya berangkat dari definisi pahlawan. Yang pertama, itu artinya etimologi ya. Secara etimologi, pahlawan berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu pahlawan. Orang yang dirinya itu membuahkan hasil yang baik atau ya, baik itu berupa tindakan maupun pikiran. Jadi siapapun itu bisa dikatakan sebagai pahlawan. Apakah pahlawan itu superhero misalkan? Bukan. Pahlawan itu adalah ya manusia biasa sebagaimana kita. Mereka makan, mereka minum gitu ya, mereka sakit, mereka hidup, mereka mati. Tetapi ada hal yang mereka buahkan, ada hal yang mereka berikan kepada kemanusiaan dalam pengabdiannya selama mereka hidup gitu ya. Sedangkan kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, pahlawan ini diartikan orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Artinya dia pejuang yang gagah berani. Apakah selalu di medan pertempuran, Pak? Yang dikatakan pejuang gagah berani? Tidak. Mereka bisa dari mana saja. Bahkan itu bisa dari diri kita sendiri. Gagah berani dalam arti membela sesuatu yang benar, membela sesuatu yang adil begitu ya. Untuk masalah keberanian dan pengorbanan nanti akan kita bahas secara terperinci gitu ya, dari nilai-nilai kepahlawanan yang bisa kita aplikasikan barangkali pada saat ini. Kemudian secara maka dapat disimpulkan di sini pahlawan sejati itu tidak pernah meminta. Artinya pahlawan yang sejati itu senantiasa memberikan, bukan take and give gitu ya, tetapi always give, selalu memberikan, tidak menuntut apa-apa. Tidak menuntut apa-apa dari sesuatu yang dia berikan kepada kemanusiaan dalam pengabdiannya terhadap bangsa atau terhadap negara. Nah, kira-kira definisinya 3 itu yang bisa kita pakai atau kita pegang sebagai patokan bahwa kira-kira gambarannya begitu seorang pahlawan itu gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa prinsip kepahlawanan yang barangkali ini bisa kita praktekkan sekarang. Di sini paling tidak ini penomorannya saja yang salah ya. Seharusnya 4 di situ, 1, 2, 4 dan 5 gitu. Jadi mohon maaf untuk kesalahan tulisan itu. Yang pertama adalah rela berkorban atau dia memiliki sifat patriotik gitu ya. Pahlawan itu bukan superhero sebetulnya, tetapi nilai utama dari seorang pahlawan itu sacrifice. Artinya dia itu rela berkorban. Korban apa sih? Dia mempunyai sifat kerelaan memberikan sesuatu. Harta, tenaga, pikiran, bahkan nyawanya. Nah, boleh saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian menyelidiki perjuangan-perjuangan bangsa kita menuju kemerdekaan, itu banyak sekali mereka yang berkorban harta. Barangkali beberapa pahlawan bisa kita identifikasi hanya beberapa begitu ya. Pahlawan nasional misalkan jumlahnya ada beberapa. Tetapi pahlawan yang tidak tercatat, berapa orang di desa-desa waktu zaman revolusi yang mendirikan dapur umum? Berapa orang di desa-desa yang memberikan hartanya berupa perhiasan, uang, ternak dan lain sebagainya untuk keperluan perjuangan revolusi. Demi apa itu mereka lakukan? Demi kehidupan manusia yang lebih baik. Di saat kapan? Ya di hari mendatang. Pengorbanan zaman-zaman pahlawan zaman dulu misalkan di Indonesia ya kita nikmati sekarang. Sehingga kita bisa berkumpul di dalam ruangan Zoom ini kita dengan selamat dan sentosa. Tidak kurang sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, dia selalu membela keadilan, senantiasa berpihak kepada yang benar, yang adil dan yang baik gitu ya. Lain daripada itu tidak. Jadi seorang pahlawan itu dia bisa rela berkorban, tetapi pengorbanannya itu senantiasa berpihak kepada sesuatu yang benar, yang adil dan baik. Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya adalah kebaikan tadi, nilai-nilai kebaikan, keadilan, kemudian kebenaran itu sifatnya universal. Bisa kita mengidentifikasi itu, gitu ya.
apa yang kita sebut sebagai suatu kebaikan atau keadilan, misalkan kita semua tahu itu. Oleh karena itu, pahlawan selalu berpihak kepada sesuatu yang benar tadi, adil dan baik. Kemudian, yang tidak kalah penting lagi dari pahlawan itu adalah dia senantiasa berani, dia senantiasa memiliki sikap keberanian. Artinya mereka selalu berani. Berani di sini dalam artian begini, kalau saya menurut teorinya Aristoteles itu harus dibedakan ya, antara berani dan nekat. Sebetulnya kata berani itu ada di tengah-tengah antara pengecut, kemudian berani, dan nekat. Kalau pengecut, Anda bisa punya satu pemikiran yang benar, tetapi untuk menegakkan itu, kita takut gitu ya. Kita takut, itu pengecut. Kemudian kalau orang yang nekat, kita tahu tentang satu kebenaran, tetapi kita tidak menghitung-hitung. Misalkan saya berikan contoh, pahlawan, misalkan salah satu pahlawan, saya ambil saja dari Bali gitu ya. I Gusti Ngurah Rai misalkan. Ketika I Gusti Ngurah Rai itu menghindar dari Munduk Malang ke Gunung Agung di Karangasem misalkan, apakah dia takut? Dia dikejar-kejar Belanda, apakah dia takut? Bukan gitu ya. Kemudian dia juga tidak nekat. Karena begini, kalau dibilang bahwa dia itu takut mati itu tidak. Tetapi loh kenapa kok lari? Ya itu memperhitungkan sesuatu yang diperhitungkan secara matang. Ya kan konyol akhirnya menjadi konyol akhirnya kalau dia memang berani tetapi tanpa persiapan strategi yang matang. Alah pokoknya saya ngelawan aja lah gitu. Ya bisa cepat habis perlawanan kita gitu. Untuk mengulur waktu itu makanya dia bisa menghindar, strategi dan lain sebagainya itu penuh dengan perhitungan. Mereka lah orang berani. Oleh karena itu bahkan ketika dia kemudian memang terdesak dan tidak bisa menghindar, ya sudah, puputan Margerana akhirnya terjadi. Dan itu beliau lakukan itu dengan secara istilahnya ikhlas gitu ya. Ikhlas artinya dia berani. Kalau memang sudah tidak ada jalan lain ya sudah. Itu bukan nekat, itu penuh perhitungan gitu ya. Kemudian yang keempat adalah persatuan di dalam kebinekaan. Seorang pahlawan itu dalam perspektif keindonesiaan ya. Tentu saja saya melihat ini dari perspektif keindonesiaan, menyadari bahwa perbedaan adalah hal wajar dan senantiasa merawat persatuan dan kesatuan. Kita tahu asal muasal kita dari mana. Toh walaupun kita secara bahasa berbeda, secara agama barangkali berbeda, tradisi dan budaya barangkali kita berbeda, tetap kita itu dilahirkan dari rahim Ibu Pertiwi kita yang sama, yaitu Ibu Pertiwi Indonesia. Nah, kira-kira begitu. Itu juga Soekarno suka sekali mengutip pernyataan tentang sebuah bangsa itu dari Ernest Renan dari Prancis dan Otto Bauer dari Jerman itu, bahwa alasan berdirinya sebuah bangsa itu adalah kehendaknya bersatu dan kemudian ditempa oleh keadaan atau nasib yang sama sehingga terbentuklah itu sebuah bangsa dan itu sesuai dan cocok dengan keindonesiaan kita, kebangsaan kita atau nation kita sebagai Indonesia. Nah, itu adalah prinsip-prinsip kepahlawanan gitu ya. Yang saya ambil di sini hanya beberapa saja yang saya anggap paling penting sekali gitu ya, terutama sekali masalah persatuan. Saya memang menelisik atau membahas masalah persatuan itu sejak zaman S1 gitu ya, sampai memang saya jadikan skripsi dan kemudian dijadikan buku itu Soekarno dan Persatuan. Saya memang ingin melihat bagaimana sebetulnya desain para founding father atau pahlawan bangsa kita melihat persatuan ini gitu ya. Melihat persatuan entitas Indonesia yang berbeda-beda suku, budaya dan agama, bahasa, kenapa bisa kemudian dipersatukan? Padahal kalau kita melihat secara geografis, kita itu dipisahkan oleh pulau-pulau. Tetapi karena perspektif kemaritiman kita kemudian, laut di Indonesia itu bukan sebagai pemisah antar pulau. Justru laut itu adalah penghubung antar pulau. Makanya Soekarno kemudian juga mengatakan bahwa Indonesia bukan daratan yang berupa pulau-pulau, tetapi Indonesia itu adalah lautan yang kemudian ditaburi pulau-pulau. Kira-kira begitu. Itu juga yang membuat
perspektif negara maritim akhirnya terbentuk di situ. Sehingga terbentuk yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betapapun pulau-pulau itu terpisah-pisah menjadi berapa 14 atau 18 ribu itu kemudian dipersatukan oleh laut yang sama. Saya lanjut lagi, saya akan melihat pembagian nilai hidup manusia ya dari perspektifnya Pak Notonegoro. Jadi sejatinya katanya Pak Notonegoro, manusia itu mempunyai 3 nilai hidup. Yang setiap manusia ternyata mempunyai perbedaan dalam hal pengaplikasian nilai atau nilai yang dia perjuangkan di dalam hidupnya. Yang pertama saya ambil dari paling dasar dulu ya, atau paling bawah dulu di situ diagramnya. Saya ambil dulu yang pertama dari nilai material. Kemudian kita nanti bisa refleksikan langsung nilai-nilai ini, kira-kira pahlawan itu memperjuangkan nilai yang mana gitu ya. Dan seharusnya kita berada di diagram yang mana. Yang pertama adalah nilai material, sepenuhnya menuruti hasrat material, atau dalam bahasa kita sehari-hari hawa nafsu. Manusia yang hanya mengikuti hawa nafsunya. Pengen makan ya makan, pengen makan banyak ya makan banyak, kepengen bersenang-senang kemudian bersenang-senang, tidak memperhitungkan dampak-dampak atau tidak memperhitungkan apa istilahnya sesuatu yang bakal didapat di hari depan, atau kalau dalam bahasanya orang Bali itu karma palanya gitu ya. Jadi manusia yang hanya memperjuangkan nilai materialnya saja atau hawa nafsunya saja, dia tidak pernah melihat hari depan seperti apa dan dampak terhadap hidupnya seperti apa. Yang selanjutnya nilai yang kedua yang lebih tinggi lagi yaitu nilai vital. Nilai vital ini ya misalkan kita menjaga kesehatan, supaya apa? Supaya tubuh kita bisa kuat menjalani aktivitas sehari-hari, supaya umur kita panjang misalkan. Kita makan tetapi makan kita atur, tidak semua yang kita ingin itu kemudian kita makan. Oleh karena apa? Oleh karena supaya kita itu bisa tetap melanjutkan hari demi hari yang panjang ini. Gitu ya. Kalau nilai material tadi kan tidak memperhitungkan itu gitu. Tetapi nilai vital sudah mulai memperhitungkan hal itu. Kesehatan, kemudian supaya aktivitasnya berjalan lancar dan lain sebagainya, sudah mulai diperhitungkan. Nah, kemudian yang nilai yang di puncak itu adalah nilai kerohanian, kebutuhan di dalam lingkup kejiwaan manusia. Jadi ini nilai yang sudah melampaui semuanya, gitu ya. Sudah melampaui 2 nilai tadi, nilai materi dan nilai vital itu sudah dilampaui. Nah, orang-orang yang mempunyai nilai kerohanian atau memperjuangkan nilai kerohanian, dia sudah melampaui nilai material sehingga dia juga melampaui si nilai vital, dan kemudian dia benar-benar berdiri tegak hanya untuk nilai yang menjadi kebutuhan di dalam jiwanya. Nah, orang-orang yang memperjuangkan nilai kerohanian ini mengabdikan hidupnya untuk cita-cita di dalam jiwanya atau cita-cita di dalam kalbunya. Oleh karena itu, orang yang memperjuangkan nilai kerohanian sudah tidak apa istilahnya kompromi lagi terhadap rasa sakit, terhadap mati dan lain sebagainya. Itu sudah tidak ada perhitungan lagi. Oleh karena apa? Yang penting akan mendatangkan suatu keadaan yang maslahat bagi kehidupan manusia, sehingga diri dia pun ketika dia mengaplikasikan nilai kerohanian ini, yang ada di dalam dirinya adalah kepentingan yang sifatnya nilai-nilai ketuhanan. Nah, kalau orang sudah pakai nilai ketuhanan, kita jelas dia sudah tidak takut lagi kepada apapun. Nah, kira-kira kalau kita melihat dari nilai-nilai ini, barangkali kita bisa mengidentifikasi bahwa seorang pahlawan itu adalah orang yang tidak hanya memperjuangkan nilai material dan nilai vital saja, tetapi dia tinggi sudah kejiwaannya. Dia sudah berada di nilai kerohanian. Artinya segala tindak tanduknya itu koneksinya adalah dengan kejiwaannya dan dengan Tuhannya, dengan kalbu dan Tuhannya. Nah, koneksinya itu sudah di situ. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang besar, yang namanya itu melampaui zamannya. Nah, setelah itu selanjutnya saya akan berikan beberapa
pahlawan, kalau di situ subnya saya pakai belajar dari pahlawan kita, gitu ya. Loh, kok pahlawan-pahlawan wajahnya seperti itu Pak? Kok nggak ada yang Iron Man, Superman misalkan ya? Nggak ada gitu ya. Nggak ada. Pahlawan-pahlawan kita ya ini gitu ya. Pahlawan-pahlawan kita itu bukan Avenger, tetapi mereka-mereka ini. Saya ambil sedikit saja, saya ambil beberapa saja sebagai apa istilahnya sampel. Itu boleh dieksplorasi sendiri oleh Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, boleh dieksplor sendiri, kemudian boleh dicari-cari sendiri kira-kira siapa ya idolaku ya gitu ya. Jadi hati-hati juga, mahasiswa sejarah kok nggak punya idola pahlawan, itu kan lucu akhirnya gitu kan. Jadi harus punya idola sejati kita gitu, yang memang kita pakai nilai-nilai kehidupannya itu kita pakai dalam keseharian kita, atau paling tidak kita berusaha untuk menampilkan atau untuk mewujudkan nilai-nilai itu. Nah, yang pertama di sini saya pakai Soekarno ya. Saya pakai di sini sebetulnya dari sipil dan militer gitu ya. Dari orang-orang yang berjuang dengan ide, dengan orang-orang yang berjuang dengan senjata gitu ya. Nah, itu bisa dipilih lah nanti kira-kira pahlawan kita itu yang mana ya. Saya maunya saya maunya meniru siapa ya, kan kira-kira begitu. Yang pertama adalah Soekarno ya. Mencurahkan pemikirannya sejak muda untuk mencari jalan menuju kemerdekaan. Pernah dipenjara dan diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi Soekarno itu ketika dia baru lulus dari kuliahnya di THS ya, Technische Hogeschool, kalau sekarang itu adalah ITB Bandung. Soekarno ini pernah ditawari karena memang dia latar belakang orang tuanya memang bukan sembarangan gitu ya. Sama-sama bangsawan, kalau bapaknya bangsawan dari Jawa, kemudian kalau ibunya adalah bangsawan dari Bali. Jadi akses Soekarno terhadap pendidikan itu memang baik sekali, dan memang dia barangkali yang tidak sama dengan tokoh-tokoh seperti Hatta dan Syahrir. Soekarno itu tidak pernah sekolah di luar negeri, itu aja gitu ya. Tetapi pemikirannya itu betul-betul bagus gitu. Setelah dia lulus dari THS Bandung, dia pernah ditawari kalau tidak salah itu sebagai dosen atau asisten dosen gitu ya, di tempat dia kuliah itu oleh profesornya. Tetapi Soekarno tolak. Karena apa? Karena dia tidak mau digaji oleh pemerintah kolonial yang menjajah bangsanya. Jadi dia benar-benar tidak mau dapat uang dari orang yang sedang menjajah dia gitu. Sehingga dia tolak itu. Dia menolaknya secara sopan dan memilih jalan politik, yaitu kemudian dia mendirikan sebuah partai, Partai Nasional Indonesia, bendera merah putih kepala banteng gitu ya. Itu tahun 1927, yang lahir dari perkumpulan studi klubnya sebetulnya, Algemin Studi Club itu ya. Pertama itu hanya 5 orang gitu. Hanya 5 orang, mereka studi klub, sering diskusi, melakukan diskusi sampai akhirnya membuat satu partai. Dan dari partai itulah kemudian Soekarno itu sering dipenjara dan diasingkan. Nah, kalau Bapak Ibu atau adik-adik barangkali pernah baca itu judul pidato pembelaannya di muka pengadilan Landrat Bandung gitu ya. Judulnya adalah Indonesia Menggugat. Pidato itu sampai sekarang masih banyak yang membaca dan masih banyak yang mengkaji itu. Itu adalah pidato pembelaan di depan pengadilan yang menelanjangi kolonial Belanda. Nah, buah pikirannya yang sampai saat ini dijadikan sebagai ideologi perjuangan dan dasar negara adalah Marxisme dan Pancasila. Sampai saat ini masih digunakan. Pancasila masih menjadi dasar kita bernegara, masih menjadi stats fundamental norm dari bangsa Indonesia atau negara Indonesia. Marxisme juga masih menjadi ideologi perjuangan beberapa organisasi dan beberapa partai. Saya tidak usah sebutkan lah gitu ya, semuanya tahu. Yang jelas di sini adalah pemikiran-pemikiran beliau ini, pemikiran-pemikiran Soekarno masih dikaji dan masih digunakan hingga saat ini. Bahkan di dalam sendi-sendi kita berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah Raden Ajeng Kartini. Hanya lulus sekolah rendah ini ya. Kartini tidak diperkenankan melanjutkan sekolah. Oleh karena apa? Ya oleh karena keadaan yang memang tidak memungkinkan masa itu, karena suasana atau kalau bahasa kerennya itu Zeitgeist, jiwa zaman.
jiwa zamannya tidak mengizinkan untuk itu. Jadi kalau di masyarakat feodal Jawa itu ya perempuan ngapain sekolah gitu ya. Barangkali di Bali juga pernah seperti itu dulu. Itu beberapa daerah di Indonesia tidak berbeda lah ya. Nah, tak terkecuali di Jawa, kondisi Kartini ini sendiri. Kartini tidak pernah mengenyam pendidikan lanjut seperti kita-kita gitu ya, yang sudah barangkali bergelar doktor, yang sudah S2, yang sudah jadi guru gitu ya, sudah pernah menjalani perkuliahan. Kartini tidak pernah merasakan itu. Oleh karena itu, Kartini kemudian mencari bahan belajar sendiri, berupa majalah-majalah Belanda, majalah-majalah luar negeri dan lain sebagainya. Dia belajar secara mandiri di rumahnya. Karena apa ya? Karena dia sudah tidak bisa sekolah. Dia tidak bisa belajar di sekolah. Gitu. Dia tidak bisa melanjutkan sekolah, hanya sekolah rendah saja. Nah, kemudian dari pengetahuan-pengetahuannya yang dia dapat dari belajar secara mandiri tadi, dia kemudian berkorespondensi, surat menyurat dengan Mr. Abendanon di negeri Belanda. Ya, waktu itu masih belum ada WA lah gitu ya, belum ada Vicon seperti saat ini, Zoom belum ada, jadi waktu itu pakai surat dikirim bulan depan baru nyampe gitu ya, surat dikirim 2 bulan depan baru nyampe misalkan. Nah, Kartini ini senantiasa berkirim atau berkorespondensi surat dengan Mr. Abendanon, dan isi surat-suratnya itu adalah ide-ide tentang pendidikan bagi kaum perempuan. Nah, dari surat ini kemudian dicetak dengan judul, kalau dalam bahasanya itu adalah Door Duisternis tot Licht, ya, atau kalau kita Indonesiakan secara lepas yaitu Habis gelap terbitlah terang. Dari surat-surat itu ide-ide tentang pendidikan bagi kaum wanita itu banyak sekali ditransformasi kepada pendidikan kita di masa mendatang. Bahkan sekolah-sekolah waktu zaman kolonial tahun 1910-an atau 1920-an itu banyak sekali yang memakai prinsip-prinsip yang pernah diutarakan Kartini di surat-suratnya gitu ya. Nah, itu sesuatu yang kemudian menjadi pemikiran yang besar sekali pada zamannya. Nah, itu juga yang membuat hingga kini kita pendidikan itu bisa dirasakan oleh siapa saja. Tua, muda, laki-laki, perempuan, semua bisa mengenyam pendidikan gitu ya. Nah, mulanya itu diawali, kalau di Indonesia diawali oleh Kartini gitu ya. Makanya dia dipakai sebagai simbol dari emansipasi wanita, terutama di Indonesia. Nah, yang ketiga, saya ambil pahlawan dari lokal di sini di Bali, tetapi dia sudah melegenda menjadi pahlawan nasional, namanya sudah dipakai di jalan-jalan di seluruh Indonesia, kemudian pernah menjadi sosok yang bisa kita temukan di mata uang juga, uang 50 ribuan, dia adalah I Gusti Ngurah Rai. Mengenyam pendidikan militer sejak muda, I Gusti Ngurah Rai tumbuh sebagai pemuda yang tangkas. Mulanya begini, I Gusti Ngurah Rai ini kan punya latar belakang pernah bekerja dengan tentara-tentara sekutu pada masa Jepang gitu. Jadi ketika Sunda kecil, dulu di sini provinsinya bukan provinsi Bali namanya ya, ini adalah provinsi Sunda kecil dulunya bersama dengan NTT dan NTB. Provinsi Sunda kecil ini kemudian setelah 17 Agustus 45 dinyatakan merdeka seluruh Indonesia, lah kok kemudian Belanda datang lagi ke sini. Nah, ketika Belanda datang lagi ke sini, ke Bali, dan kemudian ingin menguasai Bali, Belanda mengira karena dulunya I Gusti Ngurah Rai ini adalah orang yang pernah bekerja dengan sekutu dan kenal dengan JBT Konig, kalau tidak salah gitu, dari pihak tentara Belanda. Kemudian Belanda ini membujuk dia dari melalui sebuah surat gitu ya. Melalui sebuah surat yang kemudian di surat itu ditawarkan untuk berdiplomasi. Dan surat itu barangkali jika I Gusti Ngurah Rai itu mau saja melakukan perundingan dengan Belanda, bukan tidak mungkin dia mempunyai posisi yang sangat tinggi di negara Indonesia Timur yang kemudian didirikan gitu. Karena setelah perjanjian Linggarjati kan Bali itu tidak termasuk ke dalam wilayah Republik Indonesia, dijadikan sebagai negara Indonesia Timur. Nah, kemudian apa yang dijawabkan oleh I Gusti Ngurah Rai surat dari Konig itu? Ternyata I Gusti Ngurah Rai itu tidak mau berkompromi dengan Belanda dan tidak mau diberikan posisi apapun oleh Belanda. Kalau saudara-saudara lihat surat dari I Gusti Ngurah Rai kepada pihak Belanda, pihak tentara Belanda,
terutama kepada suratnya itu dikirim ke Termulen atau kalau tidak salah ya, Termulen kalau tidak salah. Surat itu sangat heroik kalau menurut saya, secara kesastraan juga menurut saya sangat tinggi sekali gitu ya. Kalau saudara-saudara lihat di surat itu I Gusti Ngurah Rai bilang bahwa Bali itu bukan tempat berdiplomasi. Kalau tuan-tuan ingin mengadakan diplomasi, ya silahkan ke pemimpin-pemimpin republik yang ada di Jawa. Kami rakyat Bali itu hanya menghendaki Belanda itu untuk enyah atau lenyap dari Pulau Bali. Kemudian setelah itu dia masih mengancam jika tuan itu maksudnya pihak tentara Belanda ya. Jika tuan tidak meninggalkan Bali, maka pulau ini akan tetap menjadi belanga pertumpahan darah gitu. Wah, itu kan sebuah ancaman itu. Salamnya yang dipakai di surat itu pun I Gusti Ngurah Rai itu tidak pakai Swastiastu gitu ya. Jadi pakai merdeka gitu ya. Jadi salamnya itu salam kemerdekaan. Dia memberikan salam kemerdekaan kepada penjajah yang sedang ingin menguasai dia gitu. Merdeka di atas itu di bawahnya di bawahnya tujuan surat, kemudian di akhir surat dia kemudian memberikan sekali merdeka tetap merdeka. Dan itu kemudian I Gusti Ngurah Rai menjadi orang yang paling diburu oleh Belanda. Sebenarnya nilai apa saja yang bisa kita ambil dari sini? Kalau Pak Rai ini mau saja berkompromi dengan Belanda, bukan tidak mungkin posisinya dia itu akan enak gitu ya. Atau posisinya dia itu tidak akan menjadi buron dari tentara Belanda. Bayangkan Pak Rai harus meninggalkan keluarganya itu di saat istrinya mengandung hamil tua, kemudian anaknya yang pertama itu masih seumur berapa lah gitu ya, SD atau TK, kemudian seumuran maksudnya. Kemudian yang kedua itu masih digendong, masih bayi gitu. Dan Pak Rai harus meninggalkan itu. Itu kan heroik sekali kalau menurut saya gitu ya. Sangat-sangat heroik sekali. Kemudian sebagaimana saya jelaskan tadi, Pak Rai ini tidak mau berkompromi dengan Belanda dan memilih untuk berdiri di pihaknya Republik gitu ya. Nyatanya I Gusti Ngurah Rai berdiri sebagai pembela Republik itu bahkan sampai hembusan nafasnya yang terakhir. Di mana itu di Desa Marga yang sekarang dibangun Taman Pujaan Bangsa di Desa Marga ya. Kemudian pertempuran itu kita sebut dengan Puputan Margarana. Dan itu benar-benar pertempuran yang heroik sekali. Nah, itu adalah perjuangan dari I Gusti Ngurah Rai. Sudah 3 pahlawan yang kita ulas tadi dengan perspektif dan cara-cara yang berbeda, kemudian dengan bentuk-bentuk yang berbeda. Tetapi toh mereka punya satu semangat yang sama. Dan yang terakhir adalah juga salah satu legenda gitu ya di Indonesia, yaitu Pangsar Sudirman atau Panglima Besar Sudirman. Dia dikenal sebagai ahli strategi perang gerilya. Panglima Besar Sudirman itu adalah profesor doktornya perang gerilya gitu ya. Panglima Sudirman adalah pemimpin pasukan yang tidak kenal kompromi, bahkan terhadap penyakitnya sendiri yang dia idap, yaitu berupa TBC. Jadi kalau saudara-saudara, Bapak Ibu lihat itu di gambar-gambar yang pernah dipotret oleh wartawan-wartawan perang zaman revolusi, Panglima Sudirman itu sering berada di tandu dan ditandu oleh pasukan-pasukannya. Itu bukan berarti dia itu malas untuk jalan gitu ya, tapi memang karena dia sakit gitu ya, dia mengidap TBC, paru-parunya itu hanya berfungsi 1 itu kalau tidak salah, dan dia masih berada di medan perang. Pernah satu ketika Soekarno menyarankan kepada Panglima Sudirman itu untuk berhenti saja dulu gitu ya, istirahat saja, kondisinya tidak memungkinkan kan, lagi sakit kayak gini, mending istirahat saja. Apa jawabannya Panglima Sudirman kepada Soekarno gitu ya? Yang sakit itu kan Sudirman. Panglima besar itu tidak pernah sakit. Wah, itu jawaban yang retorikal sekali kalau menurut saya dan cerdas sekali gitu ya. Ya memang Sudirmannya yang sakit, tapi jabatan Panglima besar kan tidak pernah mengenal sakit gitu ya. Kemudian Sudirman ini tetap melakukan perang gerilya itu ke daerah-daerah, hutan-hutan untuk melakukan serangan atau menghindari kejaran pasukan Belanda. Nah, ini bisa kita petik juga nilainya di sini bahwa Panglima Sudirman juga bahkan terhadap penyakitnya sendiri, dia tidak mau berkompromi. Dia tetap berada di medan-medan pertempuran. Dia tetap bersembunyi ke hutan-hutan, berlari, menghindari kejaran Belanda gitu ya. Padahal kondisinya sedang sakit. Dan mereka-mereka ini, kebanyakan mereka ini, mohon maaf kalau bahasanya agak bagaimana ya,
mereka meninggal atau mati muda. Kartini umur 20-an, kemudian I Gusti Ngurah Rai itu hanya 29 tahun ya, seumur dengan saya sekarang ya. Saya 29 tahun sekarang. Dia berdiri sebagai pembela Republik dan kemudian tertembus peluru Belanda itu di usia 29 tahun. Kemudian Panglima Besar Sudirman juga tidak lama setelah dia meninggalkan jabatannya tahun 1950 di umur 34 tahun. Kalau Sudirman dengan Ngurah Rai ini mereka beda setahun saja ya. Panglima Sudirman lebih tua setahun dari itu. Dan kemudian tahun 1950 akhirnya Panglima Sudirman juga akhirnya wafat. Dan yang terakhir saya ambilkan kata-kata dari atau kalimat dari Mahatma Gandhi, salah satu idola saya juga, yang saya baca memang riwayat hidupnya dan pemikiran-pemikirannya. Ini adalah kata-kata yang diambil Gandhi sebetulnya dari kitab yang dia jadikan sebagai pedoman hidupnya, yaitu Bhagavad Gita, gitu ya. Jadi ini adalah kalimat yang dia kutipkan di dalam buku Gandhi the Man. Jika engkau ingin melihat jiwa pemberani, lihatlah mereka yang bisa memaafkan. Jika engkau ingin melihat jiwa kepahlawanan, lihatlah mereka yang bisa membalas kebencian dengan kasih sayang. Nah, ini kalimat yang Gandhi kutipkan dari Bhagavad Gita. Ya, memang kondisi kita sekarang ini bukan lagi zaman perang gitu ya. Hal pertama yang bisa kita persembahkan kepada Ibu Pertiwi ini adalah merawat persatuan gitu ya. Tidak menjadi orang yang gampang menyulut emosi, terutama sekali dalam hal sara. Toh kita berasal dari rahim yang sama, dari rahim Ibu Pertiwi gitu ya. Oleh karena itu, dalam masa ini kita harusnya meneladani sikap-sikap kepahlawanan itu adalah dengan cinta kasih, dengan kasih sayang kepada sesama. Kemudian ya giat, dimanapun posisi kita, sebagai apapun dharma kita sebagai manusia, ya kita harus melakukan itu sekuat-kuatnya atau dengan tekad yang kuat, kira-kira begitu ya. Toh kita sudah tidak sesulit pahlawan-pahlawan yang sudah dijabarkan tadi, gitu ya. Tidak sesulit Soekarno yang harus dipenjara dan diasingkan. Tidak sesulit Kartini yang tidak boleh sekolah. Tidak sesulit I Gusti Ngurah Rai yang harus meninggalkan keluarga dan menjemput ajalnya di medan perang. Kemudian tidak sesulit Panglima Sudirman yang harus menahan rasa sakitnya gitu ya dan tetap melakukan perang gerilya. Kita sekarang hanya disuruh untuk melakukan apapun yang menjadi bidang kita secara sungguh-sungguh. Tidak banyak mengeluh, kemudian melakukan itu dengan hal-hal yang positif. Kira-kira begitu. Ini adalah slide terakhir dari paparan yang saya sampaikan. Selanjutnya saya lemparkan lagi kepada Bapak Rulianto selaku moderator. Saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasan sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Tadi juga sudah disampaikan tokoh-tokoh nasional yang berjuang untuk Indonesia. Ada Soekarno, kemudian ada R.A. Kartini, kemudian ada pahlawan Bali I Gusti Ngurah Rai, dan Jenderal Besar Indonesia yaitu Jenderal Sudirman. Jadi kontribusi beliau-beliau itu sangat luar biasa. Sudah sepatutnya kita sebagai generasi muda meneladani keteladanan tokoh-tokoh itu, kita jadikan sebagai pembelajaran di masa-masa kini dan masa-masa yang akan datang.